diberitakan sebelumnya. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin corona COVID-19 tiba di Indonesia. Vaksin corona Sinovac yang tiba di Indonesia pada 6 Desember menjadi sorotan publik karena belum mendapatkan izin edar serta sertifikasi halal. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan kajian Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama LPBOM MUI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH terkait vaksin COVID-19 dari perusahaan farmasi Sinovac asal Cina telah selesai. Selanjutnya, kajian tersebut diserahkan ke MUI untuk dibuatkan sertifikasi halal. Ibu bapak sekalian, perkembangan terakhir dari persyaratan halal Sinovac dilaporkan bahwa kajian BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan LPBOM atau Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama telah selesai dan telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal untuk oleh MUI atau Majelis, kata Muhadjir dalam konferensi pers virtual. Sementara itu, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan, selain menunggu perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, vaksin juga menunggu fatwa halal dari MUI. Izin itu berdasarkan kajian ilmiah yaitu Emergency Authorization. Untuk mendapatkan izin ini maka diperlukan data-data ilmiah dari Sinovac yang telah menguji cobakan vaksin di negara seperti Brasil yang rilis akan diumumkan pada pertengahan Desember. Kita juga akan memperoleh hasil dari uji coba di Brasil juga ada di pertengahan Desember, kata Erlangga dalam keterangan tertulis Selasa. Berita selanjutnya, Tangerang Selatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD bidang pendidikan. Hal ini dilakukan selama rentan 2 periode kepemimpinan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani. Sekretaris Daerah Kota Tangerang
Bambang Nurjanto menjelaskan capaian di bidang pendidikan baik harapan lama sekolah, uji kompetensi guru, jumlah siswa jenjang TK, SD, SMP pun telah sebenarnya pada 2016 harapan lama sekolah hanya 13,83, sekarang mencapai 14,50. Begitu pula dengan nilai kompetensi guru mencapai 85 jenis kebudayaan yang dilestarikan pun sudah sesuai dengan targetnya, yakni 4. Alhamdulillah, di masa kepemimpinan Ibu Wali Kota, bidang pendidikan sudah mencapai target RPJMD di tahun 2020 ini, ungkapnya Kamis tanggal 10 bulan 12 2020. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Taryono menjelaskan, untuk angka partisipasi murni SD atau sederajat di tahun 2019 sudah berhasil direalisasikan hingga 119%. Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel di bawah kepemimpinan Airin telah mencapai target, bahkan beberapa indikator lain melampaui target. Tentunya hasil capaian ini bukan hanya dilakukan oleh Dindeput saja, melainkan juga jajaran pegawai dan para guru sebagai garda terdepan pelayanan pendidikan di Kota Tangsel, ujar Taryono. Delok TV ini. Dia menambahkan, keberhasilan realisasi target ini merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen bersama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Adapun jajarannya sangat mempengaruhi kinerja Dindikbud adalah guru dan pegawai. Selain itu, Taryono juga berterima kasih kepada masyarakat dan senantiasa memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurutnya, masukan mampu meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Tangerang Selatan. Kami melayani masyarakat, jadi masukan sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun program yang digalakkan oleh Dindeput sudah mencapai target adalah jumlah usia 7-12 tahun di jenjang SD atau MI atau paket A per jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang ditargetkan hingga 59 hingga 99%. Dindeput memastikan sudah merealisasikannya hingga 119%. Kemudian jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP atau MTS atau paket B berjumlah penduduk kelompok usia 13-15 ditargetkan yaitu 97% atau sudah terrealisasi hingga 109%.
Dengan dua indikator tersebut, disebut semakin optimis memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pendidikan. Terang ya? Tasik ngeten. Lembut ya. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Iwayan Koster menyatakan kemenangan partainya pada 5 dari 6 pilkada di Bali tak lepas dari peran putra sang ketua umum Megawati Soekarno Putri, yakni Prananda Prabowo. Menurut Koster, seluruh kader yang diusung di Bali diperjuangkan Prananda putra Mega dari pernikahannya dengan Surindro Subjarso agar mendapat persetujuan dari sang ketua umum partai untuk maju pilkada. Kerja kader serta simpatisan partai kami sangat militan. Calon yang kami usung adalah aspirasi dari bawah yang kemudian diperjuangkan Mas Prananda untuk mendapat persetujuan dari Ibu Ketua Umum, kata Koster dalam keterangan tertulis. Mane nyalo ikut rengginang mane. Nyalo rengginang. Ya. Rengginang. Orang Minang. Koster juga menyebut Prananda selalu memberi arahan untuk mengonsolidasikan partai. Itu arahan Mas Prananda yang sejalan dengan ajaran Bung Karno serta Ibu Megawati, kata Koster. Tingkrek nasi dah. Ngene rengginang mana masak dhewe. Goreng dulu. Mungkin nggak nongkok mangke darah. Mungkin goreng dulu mangkok. Baru sembarang asar udah. Kali kolok mah. Rana nih aku dulu aku goreng. Buat dadar. Bahannya nggak? Metu. Enak itu betul.
Kakak PTI juga. Hmm. Penguatan ini kakak PTI lu. Abang Penguatan ini kakak PTI lu. Kamu ke? Hilo kata cuma tenang penuh. Kata sholat Itu tak mula-mula nak. ibu nginep Hah? Nang Surabaya rame bir, nakalan. Dah. Ano itu gajul, dek wali Sidoarjo. Lagi ngeta. lima pasangan calon. Lima pasangan calon yang diklaim menang oleh PDIP antaranya Ikomang, Gede Sanjaya, dan Imade Edi Wiryawan di Tabanan, Igede Dian, Igede Dana, dan Iwayan Artadipa di Karangasem. Oh. Sang Nyoman Bedana Arta dan Iwayan Diar dipanggil Igusti Ngurah Jaya Negara dan Kadek Agus Arya Wibawa di Denpasar dan Nyoman Prasta Ketut Sulasa di Badung. PDI Perjuangan hanya mengalami kekalahan untuk Pilkada Bali di wilayah Jembrana. Soal kekalahan tersebut, Koster mengaku tak ambil pusing dan menyatakan hanya kurang beruntung pada akhir jelang penyoblosan. Apa kau berlalu? Koster juga menyebut kemenangan tahun ini adalah bukti bahwa Bali tetap menjadi basis pendukung. Bali tetap merah, kami dominan. Dulu Karangasem dan Kelungkung yang tak dipimpin PDI Perjuangan, tapi sekarang keduanya dapat. Apalagi semua kepala daerahnya adalah kader murni PDI Perjuangan, ucap Koster. Ia berharap agar para calon kepala daerah yang jadi pemenang siap bekerja keras, terutama memerangi pandemi Corona COVID-19.
Tapi tak. Saya harap semuanya harus siap bekerja keras, bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, melaksanakan kebijakan dan dikeluarkan bupati dan wali kota sebali harus menjalankan kebijakan, disiplin, dan tertib, ucap Koster. Dua gitu. Sudah tiada baru terasa. Ya kelobil aku meneh nadae teleponku WA kana ngono ya baru terasa ya. Bil lagune ya. Layak hadir untuk merana kehilanganku. Ombudsman RI mengingatkan bahwa rumah sakit belum bisa membuka pendaftaran untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sampai saat ini. Sebab Komisioner Ombudsman RI Alam Sataragi mengatakan pemerintah belum mengeluarkan izin edar serta menetapkan harga vaksin COVID-19. Menurut dia, pihaknya akan meminta pihak pengawas rumah sakit untuk memberikan teguran ke rumah sakit yang telah membuka pendaftaran vaksinasi COVID-19. Intinya yang begitu belum bisa dilakukan. Harga belum jelas. Harga harus ditetapkan dengan tidak menjadi produk komersial. Kadang gendang maneng kagak. Karena pandemi ini itu bencana itu urusan publik. Kita lihat dalam proses review. Ucapnya Sabtu tanggal 12 bulan 12. Sejumlah rumah sakit diketahui mulai membuka pendaftaran vaksin COVID-19. Meskipun vaksinasi belum bisa dilakukan hingga setidaknya tahun 2021. Beberapa di antaranya ialah Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia, RSUI Yogyakarta dan Rumah Sakit Primaya Tangerang, Banten. Mengutip akun Instagram Rumah Sakit UI, pendaftaran vaksin sudah dibuka mulai saat ini. Vaksinasinya sendiri baru dilakukan 1 sampai 2 bulan dari waktu pendaftaran. Saat cnnindonesia.com mengkonfirmasi ke nomor call center pihak Rumah Sakit UI, petugas menyebut vaksin akan berkisar di harga 450.000 per orang. Pasien pun bisa memilih setidaknya 2 merek vaksin, yakni Sinovac dan Moderna. Pasien yang mendaftarkan diri terlebih dahulu akan diprioritaskan
jika vaksinasi siap dilakukan. Vaksinasi dilakukan oleh dokter dan kesehatan. Pasien akan diperiksa terlebih dahulu. Sementara pihak rumah sakit Primaya menyebut pendaftaran vaksin COVID-19 sudah dibuka mulai 3 hari lalu. Vaksin bisa digunakan untuk individu maupun korporasi. Demikian dikatakan Head of Marketing and Corporate Communication Primaya Hospital Group, Heni Dewita, merujuk pada aturan vaksinasi dalam situs resmi RS Primaya. Menurut pihak rumah sakit, vaksinasi baru bisa dilakukan setidaknya tahun 2021. Pelaksanaan vaksin akan menunggu izin resmi dari pemerintah. Pihak rumah sakit belum menetapkan harga untuk vaksin tersebut dan akan mengikuti ketentuan lebih lanjut dari pemerintah. Pendaftaran dibuka untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin diprioritaskan mendapat giliran vaksin. Namun belum tentu semua peserta bisa dipastikan mendapatkan vaksin. Untuk itu, pemerintah diminta segera menetapkan aturan untuk membatasi diskresi rumah sakit swasta dalam penerapan vaksinasi COVID-19. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai langkah yang dilakukan sejumlah rumah sakit sesungguhnya menyalahi aturan. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Penanganan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, menargetkan vaksinasi untuk 75 juta orang dalam waktu 8-9 bulan. Insya Allah kalau target 75 juta bulan 8 bulan 9 kalau mau sudah bisa dilaksanakan. Ini targetnya, kata Menteri BUMN dikutip dari YouTube Shopee Indonesia Sabtu.
Iya. Orang kak Kamu kak dari iya ini kadang ngomong punya biru ngono kaji yo. kak Kalau aku nyanyi, nah sampean kok gak aku ngomong. Sampean dosa kalau sampean kuat. Wong sering bijak kok sampean gak. target tersebut akan dikejar dengan penyuntikan vaksin Bisa umroh tok. 13 juta orang per bulan. Iya. Pelaksanaannya akan melibatkan badan usaha milik negara, BUMN, dan pihak swasta. Iya, Bil. Umroh. Sering bisa umroh. Orang, Ibu bareng, ibu ada habis lah. ya. Vaksinasi sendiri akan dilakukan dalam 2 tipe yakni 32 juta orang disubsidi pemerintah dan 75 orang bayar sendiri melalui skema mandiri. Dalam hal ini Erick memfasilitasi vaksin mandiri. Ia menjelaskan pelibatan pihak swasta dibutuhkan karena jumlah rumah sakit dan klinik swasta yang jauh lebih banyak dari milik pemerintah. Namun ia menjanjikan mekanisme pemberian vaksin akan terlacak dengan jelas. Pihaknya memastikan setiap kotak vaksin dilacak menggunakan QR code mulai dari pengiriman sampai distribusi ke rumah. Ia mengklaim pemerintah punya data dari setiap vaksin yang dikirim ke rumah sakit.